Om Swastiastu. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan pengujian white box dan black box terhadap program perhitungan akar kuadrat dari kelompok kami. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu ada saya, Daril Rehan Wijaya dengan NIM 20055551064. Perkenalkan, saya Ikede Kresna Adi Udanta Brata dengan 21055551038. Perkenalkan, nama saya Kadek Saga Satika dengan NIM 21055551009. Adapun pembahasan dari kelompok kami yaitu ada penjelasan dari white box dan black box secara umum, kemudian definisi dan contoh dari masing-masing black box dan white box, kemudian keuntungan dan kekurangan dari black box dan white box, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi yang pertama yaitu ada white box dan black box secara umum. Jadi apa itu sebenarnya pengujian white box dan black box? Jadi pengujian white box dan black box merupakan teknik pengujian perangkat lunak yang digunakan untuk menemukan kesalahan atau cacat dalam program komputer. Jadi apa sih sebenarnya perbedaan di antara pengujian white box dan black box? Jadi perbedaan terletak yaitu pada pengujian white box dilakukan dengan memeriksa kode sumber program atau source code-nya. Kemudian pada pengujian black box dilakukan dengan memeriksa input dan output program tanpa melihat kode sumbernya atau source code-nya. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih atas waktunya Kak Daril. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dan contoh penerapan dari black box itu sendiri. Di sini kami menggunakan jurnal Bina Komputer yang dimana jurnal ini merupakan yang berjudul pengujian aplikasi point of sale berbasis web menggunakan black box testing. Oke, next. Nah, pada black box itu sendiri, black box ini sudah dijelaskan tadi oleh Daril, yaitu pengujian perangkat lunak yang fokus pada input dan output dari sebuah sistem tanpa memperhatikan struktur internalnya. Nah, jadi tujuan dari black box itu sendiri yaitu untuk menguji apakah output yang sudah dibuat dari program itu sesuai dengan input yang diberikan tanpa memperhatikan bagaimana program tersebut melakukan perhitungan. Nah, di sini kami menggunakan metode black box yang bernama boundary value analysis untuk penerapan ke programnya nanti. Bisa next slide. Sebelumnya saya izin menjelaskan untuk metode BFA itu sendiri, yaitu metode pengujian untuk mengidentifikasi mengenai kesalahan bug pada nilai-nilai batas boundary itu sendiri. Nah, untuk contoh penerapan black box itu sendiri menggunakan BFA ya, lebih tepatnya. Itu di sini kami memiliki program kalkulator akar kuadrat. Ini program sederhana biasa yang dimana dalam pengujian ini fokus utama pada penerapan black box ini adalah pada output yang dihasilkan oleh program. Apakah hasil yang kita mau itu sesuai dengan ekspektasinya atau ekspektasi kita atau tidak. Contohnya kita memasukkan angka 16, ketika kita mengklik button hitung akar kuadrat, itu bagaimana sih outputnya. Nah, di sini untuk dicontoh itu dia sudah benar dari akar 16 itu sendiri yaitu 4. Bisa next slide. Nah, adapun tahapan pengujian black box yang dimana ada beberapa, ada 5 ya. Oh ya. Yang pertama ada pemilihan metode pengujian yang sudah saya bilang tadi. Kita menggunakan metode BFA atau boundary value analysis. Kemudian yang kedua pemilihan data uji. Kemudian kita setelah pemilihan data uji, data yang mana saja ingin kita uji, apakah karakter, angka, output, input angka, huruf atau bilangan negatif atau bilangan bulat biasa. Kemudian setelah pemilihan data uji ada metode tahapan pengujian. Kemudian setelah kita menguji dari program tersebut, kita mendapatkan hasil dan hasil itu akan didokumentasikan. Next.
Nah, adapun penerapan dari black box menggunakan metode BFA pada kalkulator akar kuadrat yang sudah kita rancang. Yang pertama kita tes nih programnya, apakah program itu ketika kita masukkan bilangan bulat yang benar, apakah dia bisa memberikan hasil yang benar. Nah, seperti contoh yang pertama yaitu kita memasukkan contoh data 9, nilai 9. Nah, seharusnya data tersebut berhasil atau true untuk hasil dari program itu sendiri, dan hasil nyatanya pun juga true, yang dimana kondisinya itu terbilang sukses. Bisa dilihat dari hasil dokumentasinya, ketika kita memasukkan nilai angka 9, ia memberikan nilai yang tepat, yaitu akar kuadrat dari 9 itu 3. Kemudian yang kedua ada pengujian tentang memasukkan huruf beserta angka, yang dimana saya menginputkan ini 9, yang seharusnya itu dia tuh tidak bisa memberikan hasil atau false, dan hasil nyatanya pun juga false, yang dimana pengujian ini terbilang sukses. Kemudian adapun menginputkan karakter huruf. Di situ saya memasukkan huruf bertulisan angka, yang dimana seharusnya dia tidak bisa juga untuk menghitung dari karakter tersebut, dan benar aja seharusnya itu false, dan hasil nyatanya pun juga false, dan kondisinya bisa diterangkan sukses. Kemudian saya menginputkan angka yang besar, itu ada 1 sampai 9. Itu kita mengetes nih bagaimana batasan input dari program kalkulator akar kuadrat ini, yang dimana seharusnya itu dia tidak bisa menghitung kalkulator akar kuadrat dari hasil dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Namun pada kalkulator akar kuadratnya dia bisa memberikan hasil yang mungkin dikatakan benar, dan pada hasil nyatanya tuh dia bisa gitu loh, dia berhasil untuk memberikan hasil, dan kondisinya itu kita terangkan tidak sukses. Kenapa? Karena dia memang bisa menghitung atau memberikan hasil dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Namun pada database dari kalkulator akar kuadrat, data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu tidak masuk atau tidak terinput pada data. Oke, bisa next. Kemudian yang selanjutnya ada memasukkan nilai negatif, yang dimana nilai negatif ini saya inputkan minus 9, yang dimana seharusnya itu dia tidak bisa menghitung angka negatif atau keterangannya itu false, dan hasil nyatanya pun juga false. Jadi keterangannya itu sukses berarti. Kemudian yang terakhir ada pengujian di mana saya memasukkan nilai koma, yang dimana contoh datanya itu ada 9,9. Seharusnya dia bisa menghitung angka 9,9 itu, memberikan hasil, dan nyatanya dia memang bisa true. Jadi kondisinya itu dia terbilang sukses. Nah, jadi penerapan black box pada kalkulator akar kuadrat ini mungkin tidak banyak. Mungkin sekian untuk penerapan black box pada kalkulator akar kuadrat. Bisa next. Nah, sekarang kita masuk ke keunggulan dan kekurangan dari black box itu sendiri. Nah, kita bahas dulu keunggulan. Apa sih keunggulan dari black box? Keunggulan dari black box itu sendiri tidak perlu memperhatikan detail implementasi kode. Kemudian pengujian pada black box itu dapat dilakukan oleh siapapun tanpa harus memahami programming. Jadi keunggulannya itu tidak harus semata-mata kita tahu bagaimana back end pada program tersebut. Kita hanya perlu mengetes hasil running pada program tersebut. Namun kekurangan dari black box itu sendiri memungkinkan hal yang harus diuji terlewati, dan
tidak dapat melakukan complete test coverage. Mungkin sekian untuk keunggulan dan kekurangan dari black box. Bisa next. Oke, selanjutnya definisi dan contoh white box itu bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan definisi dan contoh dari white box. Jadi white box itu sendiri merupakan teknik pengujian perangkat lunak yang dilakukan dengan melihat ke dalam struktur kode program. Adapun tujuan dari pengujian white box ini yaitu untuk memastikan bahwa setiap baris kode telah diuji dan berfungsi sesuai dengan yang diharapkan. Jadi ini merupakan contoh dari penerapan white box. Ini merupakan contoh kode program yang diambil. Jadi dalam pengujian white box, kode program yang ada itu akan diperiksa untuk memastikan apakah rumus matematika yang digunakan sudah benar atau tidak. Jadi pada pengujian white box, kode yang digunakan akan diperiksa apakah sudah menghasilkan output yang tepat atau sudah bekerja sesuai dengan ekspektasi dari programmer atau tidak. Jadi di sini kami menggunakan cyclomatic complexity dalam penerapan white box. Adapun alur tahapan pengujian white box, yang pertama pemilihan metode pengujian, di mana kami menggunakan cyclomatic complexity. Kemudian pemilihan data, di mana pemilihan data itu masuk kepada kode program yang ada perulangan, looping, if else, dan lainnya. Kemudian kode program tersebut akan dilakukan pengujian, lalu dilakukan perhitungan hasil pengujian, dan akan mendapatkan hasil dari pengujian dari masing-masing kode program tersebut. Kemudian dokumentasi dari hasil yang didapat. Jadi ini merupakan gambar dari flowchart program perhitungan akar kuadrat. Jadi selain kode program, flowchart juga ikut serta dianalisa sebagai patokan pembuatan flow graph yang akan dijelaskan berikutnya. Nah, ini merupakan gambar dari flow graph. Jadi flow graph digunakan untuk memvisualisasikan bagaimana program bergerak dari satu pernyataan atau instruksi ke pernyataan atau instruksi berikutnya selama proses eksekusi dari program. Jadi ada beberapa istilah dalam flow graph, yaitu yang pertama ada nodes atau simpul, kemudian yang kedua itu ada edges atau tepi. Jadi nodes itu mewakili blok dasar atau titik dalam program seperti pernyataan, pemilihan atau if else, perulangan atau loop, dan sebagainya. Jadi setiap simpul atau nodes menggambarkan suatu titik dalam program di mana kontrol bisa pindah. Kemudian yang kedua, istilah kedua yaitu ada edges, di mana edges ini merupakan mewakili arah alur kontrol dari satu simpul atau node ke simpul lainnya. Sebuah panah mengindikasikan urutan eksekusi. Jadi seperti yang bisa dilihat di layar, jadi yang disebut dengan edge itu merupakan panah, kemudian yang disebut dengan node itu merupakan yang bergambar lingkaran berisi angka. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Jadi untuk perkenalkan kembali, di sini saya Kresna dengan NIM 21055511038. Jadi untuk contoh penerapan black box yang kami implementasikan pada program kami, yaitu kami menggunakan metode cyclomatic complexity, di mana ini akan menghitung tingkat kerumitan atau kompleksitas dari program yang dibuat. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, metode ini menggunakan flow graph sebagai bahan acuan untuk menentukan kompleksitas dari program yang kami buat. Nah, bisa dilihat ini merupakan gambar flow graph dari program kami yang merupakan hasil dari konversi atau perubahan dari flowchart menuju ke flow graph. Jadi kurang lebih gambaran flow graph ini mirip seperti gambar flowchart, hanya saja pada flow graph itu yang dimasukkan hanyalah perulangan dan perhitungan-perhitungan lainnya. Nah, jadi sebelum itu untuk menghitung cyclomatic complexity itu menggunakan rumus
P PG sama dengan E min N plus 2. Rumus ini kami dapatkan dari jurnal acuan yang kami gunakan sebagai referensi. Nah, di mana PG ini merupakan psychometric complexity dan E itu merupakan edge dan N itu merupakan nodes. Nah, bagaimana cara kita menentukan edge dan nodes-nya? Mungkin kita bisa balik satu slide. Nah, jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi, edge itu merupakan garis atau tanda panah yang menghubungkan tiap-tiap nodes yang ada. Nah, dalam kasus ini, program di sini memiliki edge sejumlah 7 dan juga jumlah nodes yang sama yaitu 7. Jadi mungkin bisa next. Jadi jika dimasukkan ke dalam rumus perhitungan psychometric complexity, itu didapatkan bahwa VG sama dengan 7 min 7 plus 2. Dan hasil VG itu didapatkan 2. Jadi berdasarkan jurnal acuan yang kami gunakan, tingkat kompleksitas suatu program itu yang dianjurkan itu adalah tingkat yang kecil, karena semakin kecil hasil VG itu semakin mudah digunakan oleh user. Nah, hasil VG 2 ini juga menggambarkan berapa jalur independen yang dimiliki program tersebut. Karena di sini hasil VG-nya adalah 2, jadi program ini memiliki 2 jalur independen, yang artinya jalur independen ini merupakan jalur unik yang tidak merupakan gabungan dari jalur-jalur lainnya. Untuk hasil independent path-nya itu berada di jalur 1 dengan rute 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan jalur 2 dengan rute 1, 2, 3, 4, balik lagi ke 2, kemudian ke 3, 4, 5, 6, dan berakhir di 7. Next. Oke, ini untuk penjelasan dari tiap jalur yang tadi sudah kita dapatkan. Untuk yang pertama itu jalur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari mulai awal, itu dari node 1 merupakan halaman awal, proses awal untuk menghitung akar kuadrat itu. Kemudian lanjut ke nodes 2, itu memasukkan angka yang ingin dihitung. Ini dilakukan oleh user. Ketiga, kita akan klik button hitung untuk program bisa memproses inputan yang dimasukkan oleh user. Kemudian di node 4 itu ada validasi input yang berupa angka. Nah, apabila dalam kasus ini ada hasil yang adalah true, itu bisa lanjut ke node 5 untuk diproses penghitungan akar kuadrat menggunakan logika ataupun rumus matematika yang sudah kita tanamkan pada program. Kemudian setelah diproses menggunakan rumus ataupun logika tersebut, program akan menampilkan hasil perhitungan, dan yang terakhir di node 7 itu program akan menyimpan hasil perhitungan tersebut ke dalam database. Kemudian untuk path yang kedua dengan kondisi inputan false itu kurang lebih sama dengan hampir mirip dengan path yang pertama. Hanya saja saat dilakukan validasi di node 4 itu nilai inputan yang dilakukan user itu bernilai false. Nah, jika inputan ini bernilai false, maka program akan kembali ke halaman awal yaitu di node 2 untuk meminta user memasukkan angka yang ingin dihitung sesuai dengan permintaan input dari program, yaitu permintaan input angka. Kemudian lanjut ke proses node 3, itu klik button hitung. Nah, inputan yang baru tadi juga akan divalidasi lagi oleh program, dan apabila sudah benar atau true, itu akan bisa berlanjut ke node 5 hingga seterusnya di node 7 untuk menyimpan hasil dari perhitungan tersebut. Mungkin bisa di next. Oke, selanjutnya kita akan membahas keunggulan dan juga kekurangan dari pengujian menggunakan teknik white box. Next. Oke, yang pertama, keunggulan dapat menemukan bug atau error pada kode. Jadi karena pengujian menggunakan teknik white box ini berbasis pada source code, jadi itu kita bisa langsung melakukan debugging dan menemukan bug atau error yang terdapat pada kode. Kemudian yang kedua ada keunggulannya adalah pengujian dapat dilakukan tanpa membuat interface. Yang ketiga, dapat membantu meningkatkan kualitas kode secara keseluruhan. Karena di sini kita selain dilakukan pengujian, kita juga melakukan debugging untuk melihat apakah kualitas kode ini sudah baik untuk dilakukan deploy nantinya. Kemudian untuk kekurangan dari pengujian white box, itu penguji harus memiliki basic programming yang sangat matang.
karena ini berbasis pada source code yang jadi penguji ini harus memiliki pemahaman terhadap programming dan juga bahasa pemrograman yang dilakukan pengujian. Kemudian yang kedua dari kekurangan whitebox itu adalah biaya pengujian yang mahal dan waktu yang dibutuhkan itu relatif lebih lama untuk melakukan pengujian dengan teknik whitebox. Oke, next. Oke, kita sekarang masuk ke kesimpulan dari keseluruhan penjabaran materi yang kelompok kami jabarkan hari ini. Next. Jadi kesimpulannya adalah kedua pendekatan pengujian yang kami lakukan ini yaitu black box dengan pendekatan boundary value analysis dan juga white box testing yang menggunakan psychometric complexity ini memberikan keuntungan yang amat besar dalam memastikan bahwa apakah aplikasi ini dapat berjalan dan berfungsi dengan baik dari perspektif pengguna dan juga memiliki struktur kode yang terorganisir. Secara keseluruhan, teknik pengujian white box dan black box ini memberikan pandangan yang komprehensif mengenai kualitas aplikasi. Black box itu menekankan kepada fungsionalitas aplikasi dan memastikan bahwa aplikasi itu memberikan ekspektasi sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pengguna dari berbagai nilai input. Kemudian white box testing ini memberikan wawasan tentang bagaimana struktur internal aplikasi itu bekerja dan membantu untuk mengidentifikasi area-area yang kompleks yang mungkin memerlukan perhatian lebih dalam untuk dilakukan pengembangan, pemeliharaan, dan juga untuk debugging lebih lanjut ke depannya. Oke, mungkin untuk kesimpulan cukup sekian. Saya balikan ke moderator. Terima kasih. Baik, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada salah kata. Kami tutup dengan Panembahan Santi. Om Santi Santi Santi.